semuanya, selamat datang di Bicak, Bincang-Bincang ala kita. Perkenalkan, nama saya Ines, dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Pastoral Counseling Center atau PCC dengan Om Henry dan Tante Florentina. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih PCC itu apa? Kita langsung tanya aja yuk. Om, Tan, PCC itu apa sih? Oke, PCC itu Pastoral Counseling Center atau kita sebutnya Pusat Pelayanan Konseling Pastoral. Nah, awal mulanya PCC itu dari berdirinya tuh dari katedral ya pusatnya ya. Kemudian itu didirikan atas permintaan dari Monsinyur Michael Cosmas Angkur pada saat itu ya, OFM. Kemudian saat itu didirikanlah PCC yang dipimpin oleh Romo Alphonse Sebatu gitu ya. Dia seorang psikolog klinis gitu. Nah, jadi awalnya dari sana. Lalu setelah itu kan kita semua belajar di sana kurang lebih setahun, baru setelahnya kita dirikan PCC MBSB di sini. Mungkin itu saya tambahkan. Berdirinya PCC itu pada tanggal 30 Maret 2008 dan dikomentari oleh Romo Alphonsus Sutarno gitu. Jadi pusatnya dimomentari oleh Alphonsus Sutarno itu pusatnya ya di Keuskupan Bogor. Gitu. Oke. Kenapa sih dinamainnya PCC? Iya. Ya, Pastoral Counseling Center sendiri kan ada kata pastoralnya ya. Jadi kadang-kadang suatu case itu secara kejiwaan tuh ini kita udah usahakan gitu, tapi kok kelihatannya belum tuntas gitu ya. Nah, dengan kita berdoa kan di awal konseling kan kita biasanya yang pertama tuh konselor yang berdoa, kemudian ditutup tuh oleh kita minta konseling yang berdoa. Nah, dia berdoa tuh kan ungkapan kita minta penyertaan Roh Kudus. Nah, seringkali itu terselesaikan. Makanya ada unsur pastoralnya itu ya, konseling pastoral. Gitu sih. Berarti PCC itu masuknya ke bidang apa kalau sama MBSB? Apakah jadi satu atau? Kalau PCC di sini tuh bidangnya persekutuan, kemudian masuknya seksi SKK. Nah, PCC itu subseksi dari SKK gitu. Oke. Untuk lokasi PCC itu di mana? PCC mana nih? MBSB? Iya, MBSB. Ini di belakang sini dekat pastoral. Di gereja MBSB. Kota wisata. Oh, lokasi detailnya mungkin barangkali ada yang mau konseling terus bingung PCC tuh tempatnya di mananya gitu. Ruangannya. Di ruangan sekretariat di ruangan Romo Dedi. Oh, oke. Untuk jadwal konselingnya itu bisa kapan aja? Sebenarnya sih kita tiap minggu ya, tiap minggu tuh ada yang bertugas buat jaga konseling, jadi standby di sana itu 2 orang dari jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi kalau ada konseling yang mau hari-hari biasa itu harus bikin jadwal perjanjian dulu sama konselor yang bertugas. Gitu. Oke. Untuk konseling itu berarti tiap hari orangnya yang konselornya beda-beda? Beda. Tiap minggu beda. Tiap minggu beda. Jadi nggak tiap hari. Okay. Jadwalnya sebenarnya setiap minggu tapi beda-beda gitu. Oke. Kalau misalnya saya nih mau konseling, tapi saya malu, udah kenal nih sama konselor yang ini. Kalau sama konselor yang lain boleh? Bisa? Boleh. Nanti dikasih jadwal, jadi Mbak tinggal milih aja mau yang mana konselornya. Oke, siap. Sebelum konseling itu kira-kira ada perlu persiapan gak sih? Karena kayak kan mungkin biasa banyak orang yang ragu atau malu gitu konseling, kayak aduh saya
konseling mungkin masalah saya juga gak gede gitu, kayak aduh masalah ringan kayak gini ya malu lah konseling ngapain gitu, atau mungkin ada yang masalahnya besar jadi kayak aduh masalah saya kayak gini takut gitu, malu gitu. Untuk itu gimana? Pada prinsipnya itu bawa diri aja gitu ya, bawa diri. Nanti ada form yang harus diisi. Jadi kan dia juga menjelaskan apa masalah singkatnya. Lalu setelah itu pada saat konseling kita mengalir, nanti konselor akan membimbingnya sampai jadi nyaman gitu. Jadi yang perlu disiapkan dirinya, kemudian dia nyaman dulu buat dia, nanti pada saat konseling juga akan mengalir dengan sendirinya gitu. Itu siapin diri aja. Saya tambahin dikit, memang kalau untuk persiapan konseling ya, terutama pada konselingnya ya, dia menyiapkan diri, lalu ngisi formulir data pribadi dia, lalu kita memberitahukan aturan PCC di MBSB, terus kita awali pertama sebelum konseling kita awali dengan doa, kita hadirkan Roh Kudus agar bisa dapat solusi yang terbaik buat konseling. Gitu. Kalau boleh tahu aturan yang tadi Tante sebut maksudnya aturan konseling itu kita perkenalkan dulu konseling kita di MBSB, lalu kita kasih tahu juga kalau konseling itu kita memegang kode etik dan kerahasiaan konseling itu selalu kita pegang dan tidak sampai keluar dari ruangan itu, gitu. Terus yang kedua, konseling kita tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi kalau dia mau untuk sumbang gereja atau apa ya persilakan gitu. Intinya gratis gitu. Kita hanya cukup untuk melayani. Iya. Kalau saya boleh tambahkan ya, jadi agak mundur sedikit kan, PCC itu punya visi, misi dan moto. Kalau visinya itu menciptakan keluarga Katolik bahtera. Bahtera itu bahagia, harmoni, tentram dan sejahtera, gitu ya. Lalu visi turun ke misi. Misinya adalah mendidik pemerhati keluarga, ya, agar terampil dan berwawasan. Kemudian juga selanjutnya yang memberi konseling kepada keluarga Katolik. Nah, yang tadi visi, misi, moto. Nah, motonya itu loving is giving without counting the cost. Nah, tadi pertanyaan Kak Ines itu arahnya ke sana. Jadi kita memberi, melayani, mencintai tanpa mempertimbangkan cost atau biaya gitu ya. Nah, cuma gini nih kadang-kadang mungkin kalau udah masuk case, baik saya atau Bu Novi, ada konseling yang mau konseling tuh dia nggak nyaman kalau dia nggak masukin sumbangan gitu kan. Ya udah, kita kan pada saat pertama kali dia mau konseling itu ada formnya, kita sediakan amplop kalau dia mau masukin, silakan nanti masuk ke kotak sumbangan sukarela gitu. Ada konseling yang merasa nyaman seperti itu, tapi kalau kita ada juga yang enggak pun kita nggak masalah, karena tadi loving is giving without counting the cost. Gitu ya. Iya. Oke. Iya, benar. Tapi untuk kembali ke masalah yang tadi, ada nggak sih yang misalnya udah konseling tapi masalahnya nggak terselesaikan atau susah gitu untuk diselesaikan? Kalau itu seadanya konseling kita tidak bisa menyelesaikan atau lebih berat atau semacam kayak penyakit kejiwaan gitu kan, ya terpaksa kita refer ke psikiatris, misalnya ke psikiater untuk berperawatan lebih lanjutan gitu. Kalau memang kita nggak bisa nanganin, karena itu kan penyakit kejiwaan ya harus bisa ditangani dengan yang profesional, yang lebih profesional gitu. Demikian halnya kalau itu menyangkut bidang yang di luar penguasaan kita. Kalau kita kan tadi kejiwaan ya, dari dalam kandungan sampai sebelum ajal menjemput gitu ya, tapi masalah psikologisnya. Tapi misalnya kalau masalah hukum itu kan di luar bidang kita, kita juga nggak mau tanganin, baik hukum yang sifatnya hukum sipil atau pemerintahan gitu, ataupun hukum gereja, kita serahkan aja hukum gereja, kita refernya ke Romo. Kalau
Kalau hukum biasa sipil itu kita serahkan ke ahlinya. Tapi kalau kejiwaan membuat dia menjadi rukun damai itu bidangnya PCC. Itu kira-kira. Berarti masalah-masalah yang sering ditangani sama Om Tante kebanyakan itu seperti apa masalahnya? Masalah dari yang masalah ringan itu, masalah ringannya seperti apa? Kalau masalah ringan sih sebenarnya semacam kayak kenakalan remaja. Itu masih ringan lah ya, bisa tergolong masih ini, nggak terlalu berat. Kalau yang masalah berat tuh biasanya masalah rumah tangga, perkawinan, terus masalah kejiwaan. Itu yang lebih berat. Gitu. Iya sih, itu sih kadang-kadang masalah ringan tuh masalah orang tua dalam hal penjurusan anaknya mau masuk mana, itu kan kadang-kadang mereka berdebat. Misalnya ada anak yang mau teknik nuklir, yang satunya lagi mau ibunya mau komputer, itu kan ya asal sejauh anak atau ibunya mau konseling itu bisa kita tanganin, pada akhirnya kan mereka dipertemukan gitu, umumnya begitu. Nah yang menjadi kesulitan tuh kalau satu mau konseling satu enggak, nah itu harus diselesaikan dulu gitu. Jadi kalau dia bisa konseling dua-duanya umumnya lebih baik. Masalah berat kan kita bisa tanganin ya Bu ya. Masalah berat kan kita tanganin, problemnya kalau dia nggak mau konseling, mungkin baik Ibu Flo ataupun saya gitu, kasus-kasus rumah tangga itu kan nggak terselesaikan kalau hanya satu pihak yang mau konseling. Tapi kalau dua-duanya itu selesai. Bu Novi baru nanganin kasus yang Bu Flo baru nanganin kasus yang berat gitu. Keduanya mau, itu udah berat, kita akhirnya bisa gitu. Sejauh kalau pasangan itu mau sama-sama konseling itu umumnya bisa kita selesaiin. Gitu. Ya jadi berat ringannya relatif juga ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu berarti biasanya yang konseling duluan tuh berarti misalnya anaknya duluan, terus baru konseling, terus baru ceritanya gini, nanti baru didatangan misalnya orang tuanya gitu ya? Iya, kalau dua-duanya mau konseling ya berarti kita harus mendengarkan dulu dari versi orang tuanya. Semacam apa anaknya begini-begini. Nanti udah setelah kita cermati, kita dengarkan, nanti baru kita dengarkan lagi versi anaknya. Nah, udah dua-duanya kita amati. Nah, baru dua-duanya kita panggil, baru kita kasih pandangan, kasih pencerahan. Biasanya sih kalau udah saling memahami gitu, dia memahami permasalahannya dia sendiri, kita cuma ngegiring aja, kasih pandangan, nanti yang menemukan solusinya ya dia sendiri gitu, karena dia udah paham, oh masalah saya ternyata seperti ini gitu kan. Akhirnya dia menyadari dua-duanya ya bisa saling mengampuni, maafkan, akhirnya bisa istilahnya ada perubahan lah buat anak itu gitu. Jadi nyadar sendiri berarti ya. Jadi menyadar dia sendiri itu. Karena pada prinsipnya komunikasi kan, mereka komunikasinya kan terputus kan. Satu kalau komunikasi langsung kan mereka nggak percaya. Nah melalui konselor kan netral. Mau dia bersatu gitu kan, netral. Jadi umumnya kita bisa jadi bridging, dan setelah mendengarkan dari mereka kita kasih pencerahan, umumnya sih mereka bisa berdamai. Iya. Tapi kalau masalah kayak gitu berarti tergantung ya, ada yang ringan, ada yang berat. Tapi ada yang nggak terselesaikan nggak? Kalau masalah untuk kayak pasangan gitu? Kalau nggak terselesaikan tuh ya itu karena satu pihak nggak mau datang. Gitu kan? Iya. Kalau datang umumnya bisa selesai. Kecuali kalau kasusnya kejiwaan tadi yang Ibu Flo bilang tuh, misalnya dia skizofrenia atau kasus hukum misalkan, itu yang memang nggak terselesaikan, dan juga itu di luar bidang kompetensi kita gitu ya. Lebih baik kita rujuk ke ahlinya, gitu sih. Iya, benar-benar. Tapi kalau kejiwaan umumnya dan dia mau sama-sama konseling, umumnya bisa
ada jalan keluarnya. Kalau belum parah banget sih masih bisa kita kasih pandangan gitu, masih bisa kasih masukan lah istilahnya. Kalau belum parah ya, tapi kalau udah parah ya terpaksa kita rujuk ke psikiater gitu kan. Bisa kita yang lebih andal gitu, lebih profesional. Berarti penting banget komunikasi sebenarnya ya. Oh, iya. Komunikasi itu penting. Iya. Berarti yang datang ke sini tuh paling banyak kira-kira OMK kah, lansia kah, atau pasutri kah? Yang paling banyak kira-kira? Kalau yang saya tangani sih yang lebih banyak pasutri. Ya OMK juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Kalau masalah rumah tangga tuh banyak. Actually. Iya. Gitu. Masing-masing beda, masing-masing konselor nanganinnya beda. Kalau yang lalu-lalu tuh saya banyak bervariasi nanganin yang orang yang udah senior, juga OMK ada. Yang terakhir tuh setelah pandemi itu banyak masalah rumah tangga, itu biasanya ekonomi atau ya ada hubungan yang tidak baik lah yang harus diselesaikan. Apakah ada orang ketiga dan sebagainya. Seperti itu, lebih kecenderung masalah rumah tangga sih. Tapi kalau untuk kesulitan itu, misalnya ada kesulitan konseling, ceritanya gini-gini, sesama konselor itu biasanya saling share nggak? Iya. Oh iya. Saling share. Iya, kita saling share, kita ada grupnya. Cuman kan kita tetap menjaga konfidensial. Jadi kasusnya aja kita ungkapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya kita kalau ada kasus serupa kita lebih mudah menanganinya. Itu sih pada prinsipnya. Jadi kita saling melengkapi lah. Gitu. Sama, bukan hanya antara konselor di sini, konselor di pusat juga melakukan hal yang sama gitu. Gitu kan, case itu banyak, sering berulang gitu ya. Jadi lebih mudah kita menanganinya. Mungkin boleh nggak disebutin namanya, cuman boleh mungkin sharing ada mungkin cerita konseling yang berkesan gitu, ada nggak kira-kira Om Tan? Oh, kalau yang berkesan banyak, cuman saya cerita yang lalu ya. Ini saya nggak mau nyebutin badannya juga gitu. Tapi dulu tuh ini permasalahan simpel, ada seorang yang senior gitu ya, itu udah umurnya sekitar waktu itu 75 dan 73, pasangan suami istri gitu ya. Nah, suatu hari itu kan karena di satu pesta, sang bapaknya nih karena konseling dengan saya, kemudian ibunya dengan teman saya gitu kan. Nah, dia tuh ingin mengambil makanan gitu kan. Begitu ngambil makanan, karena dia beriringan sama istri, dia tepok tuh. Dia cerita, saya marah Pak. Saya kan dia cerita masa lalu lah. Dia bilang, saya kan dulu punya mimpin perusahaan tuh 600 karyawan saya gitu. Saya marah. Oh, dia cerita lah, saya nggak suka gitu. Kenapa saya ditepok sama istri saya seperti itu kan? Nah, lalu saya ceritakannya banyak hal yang diceritakan yang lalu-lalu gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, setelah lama kan, saya bilang, Pak, Bapak, Ibu masih suka menyediakan kopi nggak kalau pagi hari? Oh iya. Nah, lalu kalau Bapak ditepok itu tangannya fungsinya untuk apa sih, Pak? Iya sih, saya tahu katanya, supaya kolesterol saya nggak tinggi atau darah saya darah tinggi saya makan gitu. Oh, dia ceritakan gitu kan. Tapi saya nggak suka gitu ditepok depan umum. Terus, Pak, dari peristiwa itu yang istri Bapak lakukan itu, dia sayang nggak? Bentuk sayang nggak? Mau Bapak bahwa Bapak tuh diharapkan tetap sehat. Kemudian Bapak juga tiap hari dilayani, itu bentuk istri Bapak tuh sayang nggak sih? Nah, baru dia diem gitu lah. Dia diem, matanya berkaca-kaca. Jadi saya nggak lanjutin karena udah
senior, kemudian dia langsung salamin saya, makasih Pak. Jadi dia keluar. Itu sih yang saya masih ingat itu. Yang itu ya, kalau dibilang yang berkesan ya, karena itu udah lama sekali, udah mungkin ada 10 tahunan gitu ya. Mungkin itu ya yang kepikir saat ini ya. Kalau ini sebenarnya banyak, saya nggak tahu kalau Bu Novi ada. Kalau saya pernah yang berkesan tuh nanganin kenakalan remaja. Waktu itu ada kenakalan remaja, mamanya yang datang. Sebenarnya sih anaknya mau datang, tapi nggak keburu konseling karena anaknya udah kabur duluan, kabur ke Bali. Jadi mamanya yang datang sambil nangis-nangis gitu kan. Jadi anak ini pas saya korek, saya usut, ternyata dia punya luka batin dari remaja SMP. Itu pernah dilecehkan dengan saudaranya. Ada semacam pelecehan dari saudaranya. Jadi dia punya luka batin, dia pendam, dia nggak ngomong. Pas dia mau SMA baru dia cerita sama mamanya. Dan akhirnya dia nakal di luar. Pas dia punya pacar, teman satu kakak kelas sekolahnya itu, dia jadi merasa nyaman sama pacar itu. Dia curhat, tapi dia nggak curhat semuanya, cuman curhat tentang diri dia di rumah, bukan tentang pelecehan gitu. Jadi pacarnya tuh nggak tahu. Nah akhirnya anak itu merasa nyaman, sering kabur, dan mama bapaknya karena tidak setuju, karena dia masih sekolah gitu kan, takut terganggu sekolahnya. Tapi anak ini susah dikasih ininya, akhirnya kabur. Kemarin mau suruh konseling, jadi nggak sempet. Dia udah kabur duluan, mamanya nangis kan. Ternyata kabur kemarin itu, mamanya tuh kasih nomor telepon ke saya. Bu tolong dong teleponin anak saya gini-gini. Akhirnya saya telepon, untungnya dia ngasih respon baik itu kan. Iya Bu, saya begini-begini, ternyata dia punya luka batin yang sangat parah. Saya bilang kalau memang mau sembuh itu bisa diterapi. Saya bilang bukan dengan cara lari dari kenyataan. Jadi itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Saya bilang gitu. Kamu harus hadapi masalah, bukan lari dari masalah. Saya bilang gitu. Iya Bu, Tante Plo nanti saya akan datang. Dia bilang ke sini gitu kan, mau saya konseling katanya. Tapi sementara saya lagi menenangkan diri di tempat saudaranya dia, tapi bukan saudara yang melecehkan dia, bukan saudara adik mamanya. Ternyata adik mamanya itu ada di Bali juga. Gitu. Jadi ya sudah, nanti kalau memang udah siap, ya itu saya siap bantu. Saya bilang datang aja konseling atau nanti kita terapi, saya bilang untuk luka batinnya. Itu pernah saya tangani seperti itu. Ya puji Tuhan anak itu mau, istilahnya kesadarannya timbul gitu setelah kita kasih pencerahan, arahan buat dia, karena masa depan dia kan masih panjang. Itu kan masih ini, mamanya udah mohon-mohon sampai nangis gitu kan, apalagi dia anak pertama gitu kan. Itu ya puji Tuhan akhirnya ya terselesaikan karena Roh Kudus yang bekerja. Iya. Untuk konseling itu adanya di sini doang berarti, untuk offline doang berarti atau gimana? Untuk misalnya ada yang saudara jauh di luar sini gitu, kalau mau konseling itu gimana? Oh ya, kalau di MBSB kalau dia masih dekat memang baiknya konseling tatap muka offline ya. Tapi kalau memang dia di Irian Jaya kan susah tuh, atau di Timur enggak lagi. Atau yang saya kasus tanganin tuh di Riau gitu, mau nggak mau kita konseling online. Cuman konseling online tuh masih dikoordinir oleh PCC Katedral Pusat ya. Itu. Jadi kalau mau mendaftarkan kita ada hotline-nya, ada brosurnya atau flyernya, itu bisa dikontak di sana gitu ya. Kecuali kalau misalnya orang MBSB sedang di mana begitu dia minta konseling, ya dua kemungkinan, mungkin kita tunggu dia untuk offline, atau kalau memang sifatnya urgent ya mau nggak mau bisa kita layanin seperti itu. Ya. Tapi kalau online kayak gitu, tadi kan Om bilang bagusan tatap muka ya. Berarti kalau online itu bedanya apa gitu sama offline? Kalau
online kan kita lebih mengandalkan mendengarkan suara ya. Misalnya kalau tiba-tiba dia menangis atau apa gitu ya, kita kan taunya merasakan dari suara gitu ya. Kemudian kalau masalahnya nggak terlalu berat, kalau konseling biasa sih oke. Tapi kalau harus melalui terapi itu kan agak susah kan. Dia jatuh gedebak-gedebuk kan kita nggak tahu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya udah parah itu kita anjurkan offline. Karena offline itu kita bisa melihat dari nada suara dia, dari body language dia, dari dia bereaksi. Itu lebih memudahkan kita. Kita konselor bisa memutuskan apakah dia perlu terapi tadi yang seperti Tante Flo bilang gitu kan, perlu terapi enggak gitu. Kalau enggak ya udah kita bisa kasih pencerahan di situ. Ya intinya gini, kita kan konselor dipelajarin buat memahami karakter seseorang gitu kan, dari bahasa tubuh, dari dia bicara apa. Nah itu kita dipelajari, jadi dia menjurusnya kemana gitu. Kalau offline kan kita bisa melihat langsung kan, gerakannya, cara ini ngomongnya dia apa, bicaranya dia. Jadi kita dipelajari tuh memahami karakter seseorang dari situ. Terus FBN-nya menujunya kemana. Jadi kita bisa ambil keputusan berarti ini dia begini gitu, jadi kasih pandangannya lebih enak gitu. Iya, jadi saya kalau menambahkan sedikit ya, kalau bagi teman-teman Bapak Ibu OMK yang mau konseling aja gitu. Jadi nggak usah takut. Iya, kita kan sifatnya konfidensial dan konseling itu tidak harus selalu yang masalah yang berat seperti Tante Flo alami, masalah rumah tangga gitu kan, enggak. Masalah yang ringan-ringan aja, misalnya dia mau kemana gitu, setelah mau ambil jurusan apa, kuliah kan, konselor ini kan bermacam-macam, ya kan, ada yang bidang keahlian tertentu, ya mungkin dia bisa bantu gitu kan. Nah mungkin dengan begitu ya bisa konseling dengan nyaman gitu, nggak harus selalu yang berat kasus kan, nggak gitu. Mungkin itu nanti jadi satu kebutuhan yang baik kan. Kalau di luar kan memang konseling ini kan seperti udah biasa gitu kan. Kalau di kita mungkin masih malu-malu gitu kan. Oh nanti kalau saya konseling saya bermasalah ini. Padahal nggak seharusnya bermasalah gitu kan. Dia mau menceritakan kenakalan tadi yang Tante Flo bilang, kenakalan anaknya kan bisa juga. Gitu. Jadi nggak harus selalu yang berat. Iya. Emang banyak banget sih kayak maksudnya apalagi kayak seumuran saya gitu. Kiranya kalau konseling itu kayak konseling sakit jiwa gitu kayak direndahkan, seolah-olah direndahkan, padahal nggak selalu kayak gitu berarti ya. Iya. Mungkin Tante Flo bisa. Konseling itu nggak seperti itu. Jadi walaupun permasalahan berat atau ringan kan, dia bisa ungkapkan, dia bisa curhat, dia bisa cerita, kita dengarkan aja, dia udah merasa punya kelegaan tersendiri. Jadi permasalahan tadinya berat, jadi ringan lah, istilahnya sedikit ringan buat dia gitu, bisa ada solusi yang terbaik juga buat dia gitu. Jadi nggak usah takut konseling, takut begini, itu nggak usah takut, nggak apa-apa, datang aja gitu kan. Ya kalau selama kita masih bisa melayani, kita bantu ya kita bantu. Gitu. Iya, nggak usah khawatir konseling. Karena masalah setiap orang tuh berbeda. Ya, ada orang dari pengalaman seperti tadi contoh kasus Bapak itu kan hal yang sederhana kan. Tapi kalau dia belum pernah tahu ngalamin seperti itu, ya dia tetap nggak tahu. Oh ternyata itu maksudnya seperti itu. Jadi setiap masalah tuh unik gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita konseling tuh sakit jiwa, enggak lah. Masa orang kita mau nanya jurusan apa yang tepat dibilang sakit jiwa kan enggak kan? Gitu. Jadi mitos-mitos itu memang kita harus hilangkan gitu. Bahwa konseling tuh kita jadi temen kok, bisa jadi istilahnya mencurhat. Ya, mencurhat. Konselor tuh menyediakan bahunya untuk dia menceritakan. Jadi prinsipnya sendiri kalau kita udah konselor tuh mendengarkan itu istilahnya kita menyediakan bahu kita itu 50-60% tuh masalah udah terselesaikan gitu. Tinggal 40% dia bagaimana kita beri pencerahan gitu. Ya, saya tambahin dikit, intinya
kita tuh nggak menggurui dia, nggak menghakimi dia gitu, nggak selalu harus begini, enggak. Jadi kita netral di tengah, cuman kita dengarkan dia, terus permasalahannya dia apa, nanti kita kirim ke permasalahan itu sendiri gitu. Jadi solusinya dia sendiri mendapatkannya. Gitu. Pada intinya di dalam konseling itu kita hanya membuka, memberikan pencerahan, ya. Lalu dia sendirilah yang memutuskan. Iya. Gitu. Jadi kita kasih pencerahan. Oh iya, kadang-kadang ada konseling saya, aduh bego amat saya kadang gitu, cuman gitu aja nggak bisa gitu ya. Nah dengan gitu kan dia tahu, dia tahu atau ku tahu yang ku mau gitu, seperti itu. Itu sering terjadi. Gitu. Jadi tadi Tante Flo bilang kita memang nggak memberikan solusi, kita memberikan pencerahan. Biarlah konseling tersebut yang memutuskan yang terbaik, karena yang paling tahu masalahnya adalah konseling itu sendiri. Gitu. Yang paling tahu diri sendiri emang diri kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih Tante Flo dan Om Henry udah hadir di sini. Kita udah berbincang-bincang. Terima kasih sekali lagi. Saya dapat ilmu banyak. Nanti saya kasih tahu nih ke teman-teman saya yang masih malu atau aduh konseling itu masalahnya harus berat-berat gitu. Padahal enggak ya. Konseling kan juga bisa ya. Iya. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mabuse Bapak Kawisata. Nantikan podcast selanjutnya. Makasih, dadah.